yang melakukan proses penelitian, khususnya yang menggunakan penelitian kuantitatif, itu seperti itu, melakukan assessment. Misalnya mau memberikan nilai dari sebuah tugas yang dikerjakan oleh siswa, misalnya membaca puisi, ya sebelum Anda melakukan tes itu ada beberapa komponen yang mesti Anda harus siapkan ya. Di antaranya adalah instrumen. Instrumen itu ada alat untuk mengumpulkan data. Ya, kemudian ada juga instrumen yang lain itu adalah instrumen berupa indikator untuk menentukan nilai dari menulis puisi itu tadi. Ya, jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan instrumen atau indikator yang akan digunakan untuk menilai misalnya membaca puisi. Itu pun instrumen yang kita gunakan itu apakah ini sudah valid? Ya, kalau misalnya punya orang itu sudah valid karena sudah melalui proses layak atau tidaknya sebuah alat yang akan digunakan untuk menilai. Tapi kalau kita yang bikin sendiri, tidak serta-merta. Kita butuh testimoni. Misalnya teman-teman di sini yang perempuan, kalau misalnya lagi bikin kue untuk pertama kalinya, bagaimana agar kue itu bisa kita tahu enak apa tidak? Ya, artinya kita harus menguji, kita harus membagi-bagi kepada orang yang memang punya pengetahuan tentang perkuean. Ya. Jadi jangan kasih orang yang tidak tahu sama sekali tentang kue, pokoknya kalau dia dikasih dia lihat saja kue, dia sudah mengatakan enak, apalagi kalau dia makan. Ya. Atau misalnya selain kue misalnya atau masakan misalnya. Jadi untuk mengetahui enak atau tidaknya semua masakan, kasih ahlinya. Nah, sama dengan instrumen yang akan digunakan untuk menilai itu tadi, baca puisi, ya menulis puisi, ya berilah kepada orang yang memang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan lebih yang berkaitan dengan menulis cerpen misalnya. Apakah itu akademisi, ahli ataupun praktisi. Ya, kalau ahli dia akan menggunakan latar belakang teori. Ya, kalau praktisi dia akan menggunakan pengalamannya. Ya, jadi misalnya instrumen tentang keterampilan menulis puisi akan diuji, akan divalidasi, itu kita membutuhkan minimal 2 orang yang akan menilai. Ya, apakah itu ahlinya atau juga praktisi atau pembuatnya. Disitulah kemudian dia akan memberikan penilaian, hasilnya itu kemudian diakumulasi, dikumpulkan, kemudian dibagi 2. Itulah hasilnya. Kemudian kita meminta rekomendasi dari dia, tanya apakah ini layak apa tidak. Instrumen ini. Apakah kue ini enak apa tidak enak? Nah, kalau misalnya dia mengatakan enak, tetapi ada kata tetapi setelahnya, itu artinya menggugurkan kata-kata sebelumnya. Jadi kalau tanya, kuenya sih enak, nah, gitu kan? Tetapi, waduh, langsung domba-domba. Tetapi apa? Mungkin karena kebanyakan gula sehingga keras, terlalu hangus, atau karena ada campurannya yang tidak tepat sehingga ya walaupun rasanya enak, mungkin rasanya enak tapi lagi-lagi bentuknya lagi misalnya kurang menarik lah dan seterusnya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi membuat penilaian itu tidak semudah langsung kasih nilai sekian karena itu pertanggungjawabannya. Karena kita pasti akan ditanya apa yang menjadi indikator, ya, apa yang menjadi pertimbangan Anda sehingga memutuskan instrumen ini layak atau tidak layak untuk digunakan. Ya, itu yang penting, itu yang paling utama ya. Jadi proses itu kemudian digunakan untuk ya. Jadi itu tadi ada alat yang digunakan untuk menilai itu tadi tes itu atau hasil dari ujian siswa. Jadi nanti kalau misalnya nanti Anda mendapatkan, misalnya Anda dituntut untuk membuat melakukan penelitian, kemudian harus menggunakan instrumen, kalau bukan instrumennya orang yang Anda modifikasi, dan diharuskan Anda bikin instrumen sendiri, itu harus divalidasi sebelumnya, ya, apakah layak atau tidak, ya. Nah, ya, selain itu juga assessment itu digunakan untuk mengidentifikasi dan misalnya mengetahui, memilih atau mendesain program. Ya, jadi saya kira
assessment ini banyak sekali, sangat diperlukan untuk banyak hal ya, banyak hal ya. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan, ada paket. Ya, inilah kalau kita kuliahnya di rumah, ya ini untung ya sore. Kalau pagi kan ada penjual sayur, ada penjual ikan, ada tukang sampah dan seterusnya. Ya, kita lanjut ya. Jadi asesmen ini banyak digunakan untuk berbagai hal, ya baik di bidang pendidikan, pengajaran maupun di bidang-bidang yang lain. Ya, jadi ini sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi ini sebenarnya menjadi salah satu bidang yang cukup banyak diminati, tapi artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa, terutama yang memiliki bakat di bidang menilai. Ya, ya. Jadi asesmen itu ya, kita juga bisa digunakan untuk misalnya untuk mengetahui misalnya kelemahan atau kelebihan sesuatu. Ya. Termasuk misalnya juri ya. Juri setiap lomba itu juga juri itu termasuk juga melakukan penilaian. Ya, melakukan asesmen terhadap ya misalnya juri lomba, ya tidak sembarangan orang bisa menjadi juri. Ya, pertama tadi dia memiliki integritas, ya kemudian dia punya pengetahuan tentang bidang yang ingin dinilai seperti itu. Ya, termasuk juga melakukan review misalnya review buku, review proposal, itu semuanya ya, semuanya harus pertama itu adalah integritas, amanah, kemudian dia memiliki pengetahuan lebih berkaitan dengan apa yang dia akan lakukan seperti itu. Nah, disitulah kemudian disiapkan berbagai bentuk instrumen yang merupakan bagian dari asesmen itu. Disitulah dia akan memberikan penilaian sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Nah, di dalam menilai, saya katakan tadi kita harus objektif. Kita jangan baper ya, jangan bawa perasaan ketika menilai. Apalagi misalnya tulisannya jelek, gitu kan? Tulisan jelek belum tentu isinya jelek. Ya, tapi ada juga baru lihat tulisannya jelek, sudah perasaannya lain-lain nih, pasti hancur ini. Ya, saya punya pengalaman beberapa kali, beberapa tahun menilai atau memeriksa hasil ujian mahasiswa Universitas Terbuka se-Indonesia Timur. Ya, se-Indonesia Timur. Ada dari Papua, itu saya pernah periksa satu halaman full kertas double folio, itu tidak ada apa, pokoknya mulai pas di pinggir sebelah kiri, dia tulis sampai di pinggir sebelah kanan, itu penuh timbal balik dan tidak ada paragraf. Dan yang saya herankan itu tulisannya kok bagus gitu kan? Ya, cuman sempat jadi pertanyaan saya ini sepertinya bukan dia yang tulis, itu yang pertama. Kemudian dia tidak punya pengetahuan tentang penulisan, pokoknya dia tulis saja, ya. Tapi bagus dibaca, ya. Cuma yang dia tulis itu bagus, cuman bukan menjawab pertanyaan. Lain soalnya, lain jawabannya, lain yang tulis di situ. Ini kayaknya bukan dia yang kerja ini. Kenapa? Karena tidak sesuai jawabannya sini, tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya, ada juga baru lihat sudah hancur-hancur, ya waduh, akhirnya ya seperti itu banyak korban. Ya, apalagi misalnya kalau kita tidak tahu ini dari mana, pokoknya kalau memang tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, ya sudah. Ya, sama juga mungkin teman-teman yang punya pengalaman di lomba-lomba seperti di PKM seperti itu juga. Ya, saya kemarin mengikuti TOT, ya seperti itu cara pilihannya. Baru di penilaian secara administrasi sudah banyak yang gugur. Karena ya halamannya tidak tepat, kemudian jadi surutnya tidak tepat, jumlah halaman yang diinginkan tidak sesuai, ya sudah. Padahal sebenarnya mungkin itu bagus.
Ya, seperti itu ya. Jadi itu tadi bidang itu seperti juri juga itu punya pengetahuan yang lebih tentang itu. Nah, kita perlu tahu bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari asesmen itu. Ya. Nah, kita melakukan asesmen itu juga banyak apa ya? Kita melakukan itu dengan banyak persyaratan. Misalnya tujuan kita itu macam-macam. Ya. Cuma kita misalnya untuk kita melakukan itu sebagai pertimbangan, sebagai persyaratan, misalnya untuk lulus, kemudian persyaratan untuk naik tingkat, persyaratan untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh anak itu. Ya, misalnya seorang anak dites, akhirnya dari tes itu yang kita lakukan, kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata anak ini lagi butuh seperti ini. Ya, jadi misalnya kita menilai seorang anak, untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya, kita lakukan tes, berikan pertanyaan, dari jawaban itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata anak ini butuhnya seperti ini. Selama ini yang diberikan seperti ini, akibatnya ya tidak sesuai yang diharapkan. Ya, saya punya kebiasaan sebelumnya waktu kalau kuliah tatap muka, itu di awal perkuliahan itu saya biasanya melakukan asesmen, ya. Ya, bukan sih dalam bentuk post test, cuman saya mau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari siswa itu. Ya, karena saya punya prinsip ketika saya mengajar itu saya harus mengetahui apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Dengan mengetahui apa yang diinginkan, kemudian saya menggunakan cara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Jadi caranya saya itu adalah saya minta mahasiswa untuk mengambil kertas lembar, ya, mengambil kertas lembar, kemudian kertas itu dilipat dua, ya, dilipat jadi dua, misalnya ya, di dua, ya, kemudian setelah itu disobek, dibagi dua, ya, kalau misalnya tidak punya gunting bisa langsung saja disobek, ya. Setelah itu setelah jadi dua, satu ditaruh di tangan kanan, satu lembar ditaruh di tangan kiri. Nah, setelah itu saya minta kepada mahasiswa untuk menuliskan. Tolong yang kertas di sebelah kanan ditulis, tolong tuliskan di situ apa yang kamu inginkan dalam perkuliahan ini. Ya, apa yang kamu inginkan. Ya, akhirnya mahasiswa membuat daftar yang saya inginkan dalam perkuliahan ini adalah tidak banyak tugas, tidak suka kalau dosen banyak berbicara. Saya maunya nanti kalau kuliah itu banyak diskusi. Saya tuh maunya kuliah jangan terlalu lama. Kalau saya nanti kuliah, kalau saya terlambat, silakan jangan dilarang masuk dan seterusnya. Oke, setelah selesai ditulis yang diinginkan di sebelah kanan, ya selanjutnya kertas sebelah kiri, ya kertas sebelah kiri juga ditulis apa yang kamu tidak inginkan. Ya, apa yang kamu tidak inginkan. Ini terus itu, saya tidak ingin kalau dosen marah-marah, saya tidak ingin dosen banyak tugas, itulah yang kemudian. Nah, dari daftar yang ditulis oleh mahasiswa itu tadi, kemudian saya kumpulkan, ya setiap saya mau mengajar, saya baca apa yang diinginkan mahasiswa besok. Oh, ini nanti kalau mengajar tidak boleh begini. Ya, kalau mengajar maunya begini. Akhirnya, ketika saya mengajar, semua yang diinginkan itu saya berikan, dan apa yang dia tidak inginkan, saya tidak berikan. Akibatnya apa? Ya, mahasiswa itu apapun yang disuruhkan, dia pasti akan ikuti. Karena kenapa? Kita sudah memberikan apa yang diinginkan. Itu tadi salah satu assessment yang saya lakukan. Ya, dengan cara seperti itu, memudahkan nanti saya untuk ketika saya mengajar. Oh, di kelas ini dia sukanya seperti ini. Oh, di kelas ini dia tidak suka seperti ini. Sama misalnya kalau ya teori ayamnya, ya yang punya ayam, kalau mau nangkap ayam itu jangan dikejar, tapi dikasih makanan. Kalau setiap hari kau kasih makanan, tunggu nih. Biar kamu hanya keluar di teras, ayam itu langsung mendatangi kamu. Ya, kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa ini pasti kalau orang ini pasti saya dikasih ini. Sama dengan itu. Kalau mau disuka dengan seseorang misalnya, bukan berarti bahwa karena ada maksud-maksud tertentu mau disuka sama orang, ya selalu memberikan hadiah dan seterusnya, bukan seperti itu. Maksud saya
kita tanya dulu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu tidak inginkan. Baru dari situlah kemudian kita memutuskan perlakuan kita terhadap yang bersangkutan. Ya, itu salah satu bentuk asesmen. Jadi saya katakan tadi asesmen itu cukup banyak dan bisa di berbagai aspek atau berbagai bidang. Ya, termasuk juga dalam bidang pembelajaran saya sampaikan tadi bahwa bisa digunakan untuk menilai, misalnya untuk kenaikan kelas, untuk menilai untuk setiap materi sejauh mana untuk mencapai KKM dan seterusnya. Itu semua yang dilakukan ya, penilaian itu. Ya. Ya. Selanjutnya ada juga ya asesmen itu selain memberikan penilaian kepada orang lain, ada juga yang namanya memberikan penilaian kepada diri sendiri. Ya. Ya, ada juga yang memberikan penilaian kepada diri sendiri. Nah, disinilah beratnya. Karena terkadang kita mau apa ya? Tidak mungkin kita akan membohongi kata hati ya. Kalau kita memberikan penilaian diri sendiri. Ya, namanya self assessment, menilai diri sendiri. Ya, bukan puji ale ya, bukan. Ya, tapi menilai sendiri itu kita memaparkan, menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Kalau ada masalah, seperti apa solusi yang kita berikan seperti itu. Ketika kita menghadapi kasus, ya langkah-langkah apa yang kita lakukan. Seperti itu yang namanya evaluasi diri. Ya nanti kalau saya doakan semuanya di sini menjadi dosen, ketika Anda nanti menjadi dosen, itu ada namanya sertifikasi dosen. Tunjangan apa ya? Ada namanya tambahan penghasilan dari profesi. Ya, seperti dokter itu profesi, dosen juga ada profesi, guru juga adalah profesi. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, Anda dituntut atau diharuskan membuat namanya evaluasi diri. Evaluasi diri tujuannya di situ adalah untuk menilai diri Anda. Saya ini orangnya seperti ini. Ketika mengajar itu rajin. Ya, ketika memberikan tugas itu yang berat-berat. Ketika menilai itu objektif. Ketika memberikan tugas kepada mahasiswa biasanya banyak, ya selain berat juga banyak supaya mahasiswa juga merasakan seperti apa yang saya rasakan waktu saya kuliah dulu. Lagi mau kok. Ya ini dosen yang balas dendam, ya seperti itu. Itu yang dia dituliskan semua. Seperti apa cara penilaian Anda? Ya kalau misalnya ada diskusi kelompok, ya apakah ketika misalnya satu kelompok itu jumlahnya 5 orang dapat semua bagus, atau tergantung dari siapa yang banyak bertanya, siapa yang banyak memberikan komentar, itu seperti itu. Nah ini ya itu dia tuliskan semua seperti itu. Jadi banyak hal juga ya, apalagi kalau diri sendiri sebenarnya, tapi terkadang ada juga yang begitu berat, begitu susah untuk menilai dirinya sendiri. Ya, ini pekerjaan yang ini ya, yang termasuk berat untuk memilih diri sendiri. Ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya asesmen itu digunakan untuk biasanya mendapatkan data ya, atau informasi dari sebuah proses atau hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi nilai-nilai yang Anda dapatkan itu baik dari nilai mata kuliah maupun penilaian di tugas akhir, skripsi, atau apa lagi namanya, itu melalui proses yang cukup panjang. Salah satu contoh di skripsi misalnya, saya tidak tahu kalau di UIM, Unismu, di UNM itu untuk bisa mendapatkan nilai skripsi, itu ada 3 proses yang dihadapi, mulai dari seminar proposal, itu kita memberikan nilai dalam bentuk angka, setelah itu di seminar hasil, dan terakhir di ujian tutup. Itu nilai secara kuantitatif. Tetapi ya selain persyaratan itu tadi untuk bisa selesai, ada juga semacam persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, ya kan? Ya seperti kalau mau selesai, mau seminar proposal, mau mendaftar proposal itu ada ketentuan
atau ada persyaratan administrasi yang harus dia lengkapi. Misalnya kalau nggak salah harus punya kamus, ya bukan kamus orang ya, tapi kamus untuk diri sendiri. Kenapa itu harus ada kamus? Ya, karena kenapa? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah Alkitabnya mahasiswa bahasa Indonesia. Ketika ada misalnya ada yang bertanya tentang apa makna atau apa arti dari kata itu, ya ambilkan kamus. Tapi kalau Anda tidak punya, ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi ada kamus besar bahasa Indonesia, ada kamus linguistik, ya kalau perlu ada juga kamus sastra dan seterusnya supaya memudahkan Anda ketika misalnya ada istilah. Itu persyaratan-persyaratan. Selain itu ada persyaratan-persyaratan administrasi yang lain, harus bebas ini, bebas itu dan seterusnya. Jadi banyak hal. Jadi itulah yang kemudian yang saya katakan tadi bahwa proses asesmen itu adalah sebuah proses untuk mengumpulkan data. Akhirnya disitulah nanti yang kemudian disebut dengan yudisium ya. Yudisium itulah kemudian semua nilai-nilai Anda itu diakumulasi. Bukan hanya dari nilai seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup itu diakumulasi, tetapi ya termasuk juga dari nilai-nilai mata kuliah Anda, sikap-sikap Anda, dan seterusnya itu yang kemudian diputuskan untuk memberikan skor sekian dalam bentuk misalnya angka 3, sekian, misalnya 3,5, 3,6, 3,7. Tetapi ada nilai kualitatifnya. Ya. Kenapa misalnya ada yang biasanya nilainya sama, ada yang mendapat cum laude, ada yang sangat memuaskan. Nah, lagi-lagi situ ada perbedaannya. Ya. Kalau cum laude tinggi nilainya dan cepat selesai. Ya, tapi kalau sangat memuaskan tinggi nilainya tapi lama baru selesai. Nah, itu bedanya ya. Artinya ketika sama dari segi angka kita lihat lagi dari kualitatifnya. Nah, ini juga penentuan seperti menentukan misalnya mahasiswa terbaik. Ya, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Itu lagi dilihat. Ketika IPK-nya sama, dilihat lagi. Sama. Dilihat lagi, sama bulannya. Ya, dilihat lagi siapa yang paling duluan yudisium. Ya, ketika sama lagi tanggalnya, lihat lagi pukul berapa di yudisium yang satu ini pukul berapa di yudisium. Disitulah kemudian diputuskan. Ya, jadi banyak sekali apa yang menjadi pertimbangan ya ketika kita melakukan assessment. Ya, jadi jangan, kenapa saya nomor 2 padahal saya IPK saya 3,99 misalnya. Iya 3,99 tapi hampir 7 tahun gitu kan. Ya, sementara yang 3,99 yang 3 tahun itu pasti dimudahkan. Itu yang diutamakan. Waktu saya sama 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. Kenapa dia nomor 1? Ya. Dilihat lagi, kamu tanggal berapa yudisiumnya? Maaf ya, kamu tanggal 7, dia tanggal 5. Gitu kan. Ya, ketika misalnya sama tadi, masing-masing tanggal 5, kamu yudisiumnya pukul berapa? Saya pukul 9 pagi. Saya sore, Pi. Nah, karena ada caranya Pak Dekan pagi. Nah, itu kan. Nah, inilah kemudian yang bisa ya. Tapi yang namanya apresiasi penghargaan penilaian itu ya, itu hanya angka ya. Itu hanya sebatas apresiasi, memberikan ucapan yang lebih ketimbang yang tidak dapatkan itu. Karena ya sebenarnya bukan itu substansinya. Kemampuan Anda nanti mengaplikasikan ilmu yang Anda dapatkan di perguruan tinggi. Nah, ini yang saat ini sekarang ya, mulai bulan April ini, sayang Anda terlalu cepat selesai, ada program dari pemerintah MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu mahasiswa diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam perkuliahan ya. Jadi kuliah di kampus itu hanya sampai semester 5 ya. Itu pun semester 4 mengambil mata kuliah prodi ya. Semester 5 dipersilakan untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya di dalam perguruan tinggi. Misalnya mahasiswa bahasa Indonesia waktu saat itu dia bisa mengambil psikologi, dia bisa mengambil desain grafis di sini, psikologi, fakultas psikologi, dia bisa belajar wirausaha di prodi kewirausahaan, dia bisa mengambil teknik dan seterusnya. Itu satu semester itu sebanyak 20 SKS. Itu di dalam perguruan tinggi sendiri. Itu semester 5.
semester 6 dan semester 7 dipersilakan untuk ya mengambil mata kuliah di prodi yang sama tetapi di perguruan tinggi lain. Ya, misalnya di prodi pendidikan bahasa Indonesia UNM bisa mengambil mata kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia di UPI Bandung, di UNESA Surabaya, di UNY Yogyakarta, di Universitas Negeri Medan dan seterusnya. Jadi dia bisa kuliah di situ. Ya. Bisa juga magang. Ya, dia bekerja di sebuah perusahaan dan apa yang dia lakukan itu diganti mata kuliahnya dengan 20 SKS. Bisa juga melakukan kuliah kerja tematik di desa. Ya, tinggal di desa di sana kurang lebih 6 bulan. Kemudian nanti pas selesai diberikan SKS sebanyak 20 SKS. Ya, jadi banyak dan bisa juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ya, walaupun sekarang dalam negeri sudah ada namanya Permata Pertukaran Mahasiswa. Ya, itu sudah ada, tapi yang lain ada juga banyak riset. Ya, yang tidak perlu lagi kuliah tapi terlibat riset secara langsung, itu juga nanti akan harga sampai 20 SKS. Jadi luar biasa. Ya, ini yang akan dapat anak 2019. Ya, 2018 sudah ada yang dapat. Ya, 18 ada yang dapat, sekarang mengikuti kampus mengajar ya. Kampus mengajar, yang ikut kampus mengajar itu ya ada beberapa anak di 18 yang ikut, dia mengajar tapi SD ya. Materinya itu adalah literasi dan numerasi. Membaca dengan berhitung. Ya, di sana dia melakukan interaksi dengan siswa. Hari kerjanya itu 5 hari Senin sampai Jumat dan setiap bulan selama 3 bulan itu digaji 700.000 oleh pemerintah. Ya, di sana betul-betul dia aplikasikan dia aplikasikan dan yang ikut itu dinilai dengan 12 SKS. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ada yang tidak lulus atau dia mau ganti mata kuliahnya kemarin yang C atau B itu bisa diganti menjadi A setelah dia mengikuti program itu. Ya, jadi asik ya. Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi di asesmen itu ya banyak digunakan di berbagai bidang termasuk di pengajaran. Selama ini yang kita kenal itu penilaian itu hanya untuk kenaikan kelas, untuk lulus dan seterusnya, tapi banyak aspek-aspek yang lain. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan lebih spesifik lagi, terarah lagi. Ini karena ini baru pertemuan pertama, itu baru gambaran secara umum tentang asesmen sendiri. Ya baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan karena ini sudah ya kita usahakan ya sekitar pukul 17.30 sudah berakhir ya, capek memang juga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya, apakah berkaitan dengan materi ini atau misalnya ada kesepakatan lagi yang akan dibikin, ya, saya ikut saja. Oke, silakan. Mohon izin, Pak. Oke, silakan Windy. Baik, saya ingin bertanya berkaitan dengan asesmen pembelajaran pada mata kuliah ini. Apakah proses pembelajaran, pemahaman tentang asesmen ini hanya terarah pada penilaian pada hasil atau produk belajar siswa atau ada penilaian-penilaian lain dalam pembelajaran, kecuali di luar dari hasil belajar siswa, Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ya, jadi ini kaitannya dengan mata kuliah sekarang ya? Iya, Atau Pak. semua mata kuliah? Ya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya begini, asesmen yang digunakan rata-rata di setiap mata kuliah termasuk mata kuliah ini adalah untuk kepentingan nanti di nilai akhir, ya nilai akhir. Tetapi setidak-tidaknya nanti hasil dari nilai ini nanti juga akan menjadi masukan bagi prodi ketika misalnya menghadapi proses visitasi atau penilaian dari Bank PT misalnya. Jadi misalnya apapun hasil Anda di situ karena IPK yang Anda dapatkan nanti dari yang merupakan akumulasi dari nilai dari setiap mata kuliah itu kemudian nanti akan menjadi pembandingnya bahwa misalnya Anda angkatan 2020 2021 nanti itu rata-rata IPK-nya misalnya berada di rentang IPK-nya berada di rentang misalnya 3,5 sampai 3,9. Ya. Jadi khusus untuk angkatan Anda itu rata-rata IPK Anda itu 3,5 sampai 3,9. Dirata-ratakan itu sekitar 3,75. Ya, 3,7
ya. Jadi nanti itu akan dilaporkan bahwa penilaian atau nilai rata-rata IPK dari mahasiswa khusus angkatan 2020 itu adalah rata-rata 3,7. Jadi apa yang nanti yang menjadi hasil dari mata kuliah itu juga serta-merta nanti akan digunakan sebagai salah satu indikator dalam penilaian ketika misalnya prodi ini di assessment atau di visitasi. Ya, jadi nah ini saya ceritakan sedikit juga berkaitan dengan visitasi. Anda bersyukur Anda masuk di program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi pendidikan bahasa itu dalam sudah terakreditasi A sejak 2019. Ya, sejak 2019. 2018 ya, kalau nggak salah akhir 2018. Artinya, ya, program studi Anda itu unggul. Ya, nah inilah yang menjadi ketika kita diakreditasi itu banyak sekali instrumen, banyak sekali kelengkapan yang mesti harus dinilai, baik dinilai secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya, jadi ada namanya 7, tapi sekarang sudah 9 kriteria, dulu namanya 7 standar. Standar pertama itu tentang visi misi. Ya, seperti apa misalnya ketika menentukan atau membuat visi misi. Yang kedua itu di bidang apa lagi namanya ya? Pengolahan sumber daya manusia. Ya, tata pamong di situ, bagaimana struktur di situ mulai dari rektor sampai ketua program studi. Kemudian yang ketiga kurikulum, yang keempat mahasiswa, yang kelima pokoknya sampai yang ketujuh itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu semua diakumulasi, kemudian dinilai dan diputuskan bahwa dia akan mendapatkan rentang nilai 300. Kalau dia misalnya di 315 sampai 400 itu dia mendapatkan akreditasi A. Di bawah 315 atau 314 itu otomatis dapat B. Dan seterusnya. Ya, termasuk juga kemarin di program studi pendidikan bahasa Indonesia di S1 tahun 2020 ya. September kemarin juga berhasil mendapatkan predikat akreditasi unggul, dan sementara saat ini saya lagi menyiapkan program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk akreditasi internasional oleh salah satu lembaga akreditasi internasional dari Jerman namanya ACAS. Ya, jadi ini saya lagi berproses sekarang. Insya Allah setelah Lebaran mungkin akan ke Bandung untuk melakukan studi banding, melihat di sana salah satu program studi S1 yang sudah mendapatkan akreditasi A. Kita melihat seperti apa yang dia lakukan sehingga bisa dapat seperti itu, karena ini masih langka program studi yang mendapatkan akreditasi A, akreditasi internasional. Nah, kalau misalnya bisa sampai akreditasi internasional, program studi pendidikan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Bukan hanya mendapatkan pengakuan di Indonesia, tapi itu sudah di luar negeri. Jadi alumninya nanti itu diharapkan sudah bisa berkiprah banyak di luar negeri, terutama mengajar orang asing atau orang Indonesia yang ada di luar negeri ya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi gitu India. Jadi nilai Anda di sini nanti di mata kuliah ini juga akan nanti digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Masih ada? Satu lagi. Silakan. Ya. Gimana? Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pekan depan, hari Senin pukul 8 pagi. Ya. Kalau misalnya nanti saya belum materinya lewat Syam Oke belum tersedia, tapi saya akan usahakan insya Allah ya kita tetap akan menggunakan ini ya, aplikasi ini Zoom ya. Selamat bergabung Pak Rahman. Wah, luar biasa ini. Kenapa ditutup videonya? Ya. Kuotanya Kak, kuotanya. Buka maskernya, jangan ya, senyum terus ini. Gimana kabar ini Rahman? Alhamdulillah, baik Anda. Acara apa kemarin di Sinjai? Acara pernikahan. Siapa menikah?
Itu juga orang didatangi baru kita belum. Nah, itu masalahnya. Ini banyak tinggal yang mana di sini? Yang sembunyi ini ada yang sembunyi satu ya. Banyak teman-teman ini. Ya. Masya Allah. Ini juga ya. Saya mau tahu sebenarnya apa masalahnya tapi tidak cocok di ruang ini. Mungkin bisa lewat chat atau bisa kita nongki-nongki di warkop sambil bicarakan. Boleh. Ya, saya tidak mau kepo, cuman ya sekedar untuk diskusi. Ya, diskusi saja ya. Ya, enggak, soalnya ini sudah lama kita tidak pernah ketemu secara langsung, hanya lewat sosial media ataupun ya ini juga lewat aplikasi Zoom meeting ya, baru kali ini juga. Saya cuma biasanya kalau saya menguji saya lihat-lihat namanya, tapi saya tidak enak juga menyapa karena hanya numpang nama, jangan sampai nanti dicari sama Prof. Johar ya. Oke, nanti kita lanjutkan ngobrolnya kalau ada kesempatan di luar ya, khusus untuk Rahman. Kecuali kalau yang lain juga mau gabung ya silahkan ya, kita tentukan aja tempatnya. Ikut Pak, Baik. ikut. Oh ini banyak yang mau ikut ini nih. Oke. Boleh itu Pak. Ya, ini juga yang lain-lain juga ini ya, bisa juga ikut. Baik, saya kira untuk hari ini pertemuan kali ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada yang salah ucap ya dan tidak enak di hati, mohon sebelum ini mohon dimaafkan ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izin untuk keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada kelompok di. Tidak ada, Bapak nanti yang kasih kita materi. Terus Alhamdulillah. siapa yang record ini? Kak Wida. Aku matikan.